Namo Buddhaya, perkenalkan saya Christiana Luhur dari Program Studi Arsitektur dengan NIM 23040625 dan teman saya. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Ferdian Darwis dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2314020092. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perpajakan menurut pandangan agama Buddha. Sebelum masuk ke dalam presentasi, kami akan memberikan cuplikan bentuk dukungan orang tua kami terhadap pembuatan video ini. Apa itu pajak? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. Mengutip dari laman resmi DJP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu sistem pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak sendiri adalah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Nah, untuk sistem pajak Indonesia sendiri yang berlaku ada tiga. Yang pertama yaitu self-assessment system atau pajak yang dibayarkan langsung oleh orang yang bersangkutan. Kemudian ada official assessment system di mana pembayaran pajak dilakukan kepada pemungut pajak atau fiskus. Kemudian ada withholding assessment system atau pembayaran pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Biasanya untuk withholding assessment system ini diterapkan dalam lingkungan perusahaan di mana nantinya ada bidang yang menghitung gaji karyawan kemudian memotongnya dengan biaya pajak dari karyawan tersebut. Nanti untuk pajaknya itu akan dibayarkan perusahaan atas nama dari pegawainya tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Cristiano. Fungsi pajak. Terdapat 4 fungsi pajak: fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, maupun fungsi pemerataan atau distribusi. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, fungsi mengatur. Sumber pemasukan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya. Negara harus memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara dari uang pajak seimbang. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masa inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang. Sedangkan untuk deflasi, pemerintah akan menambah peredaran uang dengan pajak yang tinggi, jumlah uang yang beredar bisa berkurang sehingga tidak terjadi inflasi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah akan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar meningkat dan bisa mengatasi deflasi. Yang keempat, fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum, sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenapa kita wajib membayar pajak? Karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia dan juga merupakan bukti bakti pada negara, serta dapat memperlancar proses bisnis. Baik, selanjutnya adalah jenis pajak di Indonesia. Secara garis besar, jenis pajak di Indonesia dibedakan berdasarkan dua penggolongan pajak atas lembaga pemungutnya. Pertama ada pajak pusat yaitu pajak dibebankan oleh pemerintahan pusat, kemudian ada pajak daerah yang dibebankan oleh pemerintahan daerah. Nah, dalam pajak pusat ini terdiri dari beberapa pajak lagi, seperti yang pertama pajak penghasilan atau PPH, di mana pajak ini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan penghasilan yang dapat dari setiap tahun pajak. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu adalah pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak. Kemudian ada juga pajak penjualan atas barang mewah
yaitu pajak yang dibebankan dalam pembelian barang-barang yang bersifat mewah, dapat berupa aksesoris maupun barang mewah yang lainnya lah. Kemudian ada bea materai. Bea materai sendiri adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan suatu berharga seperti itu. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang dikenakan atau dibebankan kepada wajib pajak atas pemanfaatan bumi maupun bangunan. Nah, selanjutnya yaitu pajak daerah, di mana pajak daerah ini saya menampilkan beberapa contoh pajak daerah yang lumrah kita temui sehari-hari. Yang pertama ada pajak hotel, kedua ada pajak restoran, pajak hiburan, pajak rokok, dan pajak reklame. Nah, sudah kita masuk ke bagaimana pandangan agama Buddha terhadap pajak. Nah, berikut adalah pandangan agama Buddha terhadap pajak. Untuk perpajakan sendiri adalah proses pengumpulan dana oleh pemerintah dari individu dan perusahaan untuk mendanai kegiatan publik. Dalam konteks agama Buddha, konsep perpajakan dapat dikaitkan dengan ajaran tentang karma dan kebijaksanaan dalam menggunakan kekayaan dengan bijak. Dalam ajaran Buddha, konsep karma sendiri mengajarkan bahwa individu memiliki konsekuensi termasuk dalam tindakan terkait keuangan seperti membayar pajak. Pajak sendiri dibayarkan oleh seseorang atau perusahaan sebagai kontribusi mereka dalam mendukung keberlangsungan masyarakat dan negara, di mana hal ini sesuai dengan tentang ajaran tentang kebaikan dan kepedulian terhadap sesama kita. Dalam ajaran Buddha sendiri, kenal istilah pajak dalam ajaran Sang Buddha kepada Anathapindika dalam Vyagapajja Sutta, di mana Sang Buddha berkata kepada Anathapindika bahwa kekayaan yang diperoleh dengan usaha giat yang dikumpulkan melalui lengannya, yang didapatkan melalui keringat di dahinya, harta yang layak yang didapatkan secara dengan cara yang layak, sang siswa suci melakukan 4 perbuatan bajik. Sang Buddha juga menekankan kembali bahwa perumah tangga dengan kekayaan tersebut seorang perumah tangga dapat melakukan 5 macam kebaikan, yaitu persembahan kepada sanak keluarga, tamu, leluhur, raja, serta para dewa. Nah, dalam konteks pajak ini merupakan contoh implementasi sebagai persembahan kepada raja. Karena dengan hal ini, pajak ini kita membayar kepada pemerintah yang dimana pemerintah nanti akan mensalurkan kembali dalam bentuk fasilitas kepada masyarakat. Dan itu akan digunakan oleh orang banyak. Dalam Vyagapajja Sutta, artinya tujuan hidup manusia yang masih diluputi oleh kehidupan duniawi dan bagaimana caranya agar keinginan ini dapat dicapai. Jadi, jelaslah sekarang bahwa Sang Buddha sama sekali tidak menentang terhadap kemajuan atau kesuksesan dalam kehidupan duniawi. Namun demikian, kekayaan yang diperoleh haruslah dengan cara-cara yang benar, agar dapat memanfaatkan kekayaan tersebut dengan baik. Sebagai umat Buddha yang memahami dan sekaligus mempraktikkan Dharma, sebaiknya tidak diperbudak oleh material dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam agama Buddha, penting untuk menggunakan kekayaan dengan bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang adil dan transparan dapat dilihat dengan bagian dari tanggung jawab moral individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan umum dan pengembangan sosial. Nah, kesimpulannya dalam konteks ajaran Buddha, kegiatan pembayaran pajak ini adalah hal yang dinilai baik karena sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap masyarakat dan negara. Pajak sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kita sehingga ini memenuhi konsep karma, di mana dengan kita membayar pajak kita akan memberikan manfaat yang akan nantinya dirasakan oleh orang lain. Dan di sini juga merupakan contoh tercermin dari kebajikan tentang penggunaan kekayaan dengan bijak. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun materi yang dibawakan, kami mohon maaf. Namo Buddhaya.